Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berkah ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Oleh karena itu, hadirnya kita di sini itu adalah salah satu wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus Masjid Baitur Rahman Sungai Sagu, Baitur Rahim, Masya Allah, Masjid Baitur Rahim Sungai Sagu, Kecamatan Lirik. Selanjutnya yang kami hormati para tokoh masyarakat, mungkin Bapak Kepala Desa, ada Pak Kades ya? Ada ya? Pak Kades lagi di rumah, tidak apa-apa. Yang penting desa kita aman. Selanjutnya para alim, para ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, terkhusus kita yang hadir pada malam hari ini. Harapan kita tidak banyak. Harapan kita hanya mengharapkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah memanggil orang-orang yang spesial. Allah mengajak orang Islam, orang beriman itu masuk Islam itu secara sempurna. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena musuh yang sebenarnya musuh itu adalah sehat. Musuh ibu siapa? Setan. Ya. Jadi musuh kita yang sebenarnya bukan tetangga,
Ini terkadang kita sama tetangga tidak baikan, ya Pak. Mau musuh-musuhan. Gara-gara hanya perkara kecil, ya. Gara-gara hanya perkara anak berkelahi, mamanya ikut-ikutan. Ya, maka jangan sampai kita bertetangga itu tidak baik, kita harus baik. Karena di saat kita sempit nanti, yang menolong kita tidak orang jauh-jauh, bukan saudara kita yang ada di Jawa, bukan saudara kita yang ada di Medan, bukan saudara kita yang ada di Arab Saudi, tapi yang menolong kita di sini di saat kita sempit, di saat kita sakit, itulah tetangga. Betul? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat, dan juga di bulan Ramadan Allah memanggil orang khusus, ya ayyuhallazina amanu, sesuai dengan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Maka orang-orang yang mengerjakan puasa Ramadan itu yang bisa mengerjakan hanyalah orang-orang yang beriman, tidak orang Makanya wajar Bapak Ibu, kalau di Ramadan tahun yang lalu ataupun Ramadan tahun ini, kalaulah besok, hari besok ba'da zuhur jam 1 jam 2 nampak oleh kita ada seorang laki-laki yang badannya gagah perkasa, ototnya kawat, tulangnya besi, tapi tidak puasa. Umur 32-35 tahun tapi tidak berpuasa. Berkemungkinan yang pertama, berkemungkinan dia tidak orang Islam. Jadi Bapak Ibu, besok kalau nampak sama kita siang hari ada laki-laki badannya bagus, kuat angkat sawit, jangankan sawit, mobil truk diangkatnya saking kuatnya, tapi tak puasa, jangan-jangan dia itu bukan orang Islam. Ya. Jadi tidak ada kendala, badan sehat, kuat, tidak pernah haid. Laki-laki kan tak pernah haid, tidak ada halangan, tapi tidak berpuasa, berkemungkinan tidak orang Islam. Seandainya hari besok kita nampak di siang hari, di tengah hari ada seorang laki-laki kuat perkasa tetapi dia tidak berpuasa, berkemungkinan yang kedua, berkemungkinan dia masih anak-anak. Ya Bu, kalau ibu punya suami umurnya 40 tahun, 50 tahun tidak berpuasa, bukan pekerja sawit, bukan tukang, bukan musafir, tidak pernah mens, tapi tidak berpuasa, berarti ibu-ibu dapat suami anak-anak. Ya. Atau yang ketiga, kalaulah hari besok di siang hari nampak oleh kita orang-orang berusia 30, 40, 50 tahun tidak ada halangan satupun, tetapi dia tidak berpuasa. Jangankan berpuasa, sholat pun tidak. Itu sebenarnya boleh, tapi berkemungkinan dia itu pasien dari rumah sakit jiwa. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz, boleh saya tidak berpuasa Ustaz? Boleh. Boleh saya tidak sholat Ustaz? Boleh. Boleh saya nggak pakai baju Ustaz? Boleh. Syaratnya harus jadi wong kilo. Jadi orang gila. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, jangan kita sia-siakan Ramadan tahun ini. Maka Allah panggil kita masuk Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, agar kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman. Betul? Bu, ibu-ibu yang hadir pada hari ini beriman apa tidak? Beriman apa tidak?
Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini beriman apa tidak, Pak? Semua kita yang hadir pada malam hari ini beriman apa tidak? Kata siapa? Itu namanya ngaku. Ustaz, saya orang paling baik. Ustaz, saya yang paling bagus ibadahnya. Ustaz, saya ini seorang kiai yang masyhur, terkenal di mana-mana, hebat. Sekali baca bismillah langsung sampai di Mekah. Kata siapa? Kata dia. Sama halnya Bapak Ibu kenal dengan Bupati Indragiri Hulu ya? Kenal? Sekarang pertanyaannya, Pak Bupati kenal enggak sama Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, lalu siapa sebenarnya orang beriman? Maka Allah akan jelaskan dalam Al-Quran. Siapa mereka orang yang beriman? Orang yang beriman itu kata Allah dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu yang pertama allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman wajib percaya dengan yang gaib. Ibu-ibu yakin hari ini yang hadir bukan hanya manusia. Ada yang hadir jin. Ada yang hadir malaikat. Betul? Tak ketinggalan juga malaikat Israel yang mengintai kita malam hari ini. Siapa kira-kira yang akan saya bawa? Ya. Jadi itu adalah perkara gaib dan kita wajib percaya dengan yang gaib. Kenapa kita berpuasa? Kita mendapatkan pahala. Apakah kita pernah nampak bentuk pahala? Pernah nampak bentuk dosa? Tidak pernah. Tapi yang namanya dosa, yang namanya pahala pasti ada. Sesudah hidup ini ada namanya kematian, betul? Sesudah dunia ini ada namanya akhirat. Ya. Kita walaupun belum pernah pergi ke akhirat, walaupun belum pernah kita mati, tapi itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, betul? Semua kita ini pasti akan mati. Ibu-ibu pasti mati, betul? Bapak-bapak pasti mati, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Ustadz, semua kita pasti lalu apa yang mau kita sombongkan? Ini terkadang Pak, ini mohon maaf. Ya, mentang-mentang orang kaya, ya, jangankan lirik ini, Riau ini punya dia, saking kayanya, ya, tapi dia sombongnya minta ampun. Jangan pernah kita sombong. Sehebat apapun kita hari ini, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, walaupun kita seorang ustaz, walaupun kita seorang kiai, walaupun kita seorang RT, Pak Kades, Pak Kadus, jangan pernah sombong. Ya, kita butuh orang lain. Kita lahir Bapak Ibu udah butuh orang lain. Lahir kita butuh tangan bidan. Lahir kita butuh tangan dokter, betul? Ada jamaah di sini yang bisa lahir sendiri? Kalau ada berarti dapat mukjizat Nabi Isa, ya. Jadi kita butuh orang lain. Oleh karena itu jangan pernah sombong hidup di dunia ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi min kibir. Tidak akan pernah masuk surga seseorang itu siapapun dia
Kalaulah di hatinya terdapat sedikit sebutir kesombongan, tidak akan pernah masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi mereka? Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu setelah percaya dengan perkara gaib, maka dia action. Actionnya apa? Mendirikan sholat. Jangan ngaku-ngaku beriman. Ibu-ibu beriman. Bapak-bapak beriman. Tapi ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, tidak pernah sholat. Azan berkumandang, dia cuek saja. Azan berkumandang, tanggung, lagi panen, siapkan dulu. Kita mengabaikan panggilan Allah, jangan. Ya, karena kalau kita orang beriman ketika mendengar suara azan, sesibuk apapun kita, walaupun kita mungkin belum mengerjakan sholat, setidaknya kita pasti berhenti. Kita mendengarkan seruan azan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Jangan beralasan gara-gara berpuasa tidak sholat. Ya, kenapa tidak sholat zuhur? Panas, tidak sanggup jalan kaki ke masjid. Kenapa tidak sholat? Lagi puasa. Ya, jangan kita jadikan itu alasan. Tetapi bagi orang yang beriman tidak ada alasan. Ya, dia akan tetap mendirikan sholat dimanapun dan kapanpun. Karena Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syair disampaikan ya dalam sebuah lagu, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya walaupun hidup kalau tak sembahyang. Bapak Ibu, kalaulah hari ini kita umur 50 tahun, 60 tahun tidak pernah sembahyang, ya, pergi datang ke kantor kades. Ngapain datang ke kantor kades, Ustaz? Minta surat. Minta surat apa? Minta surat mati. Ya, minta surat mati. Karena orang yang tidak sholat lebih cocok mati daripada hidup. Ya, karena orang yang tidak pernah sholat di hidupnya bagaikan bangkai yang sedang berjalan. Itu hakikatnya orang yang tidak sholat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sehebat apapun kita, jangan kita tinggalkan sholat. Itu yang kedua, orang-orang yang beriman. Lalu siapa lagi mereka orang-orang yang beriman? Setelah percaya dengan yang gaib, setelah mereka mendirikan sholat, lalu yang ketiga, kalaulah kita orang beriman, maka orang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu tidak pelit. Betul? Walaupun aslinya Pak, kita ini keturunan orang pelit. Betul? Kita ini keturunan dari Qabil. Tahu Bapak Ibu Qabil? Anak Nabi Adam itu ada namanya Habil, ada namanya Qabil. Kalau Habil ini seorang peternak, kalau Qabil seorang petani sayur. Ketika Allah memanggil, wahai anak cucu Adam, berikan infak terbaikmu untukku, kata Allah. Maka si Habil memberikan infak terbaiknya berupa unta yang gemuk, yang kuat. Itu yang diberikan oleh Habil. Lalu si Qabil apa yang diberikannya? Si Qabil diberikannya sayuran yang sudah busuk-busuk. Cabai yang udah ada ulatnya itu, Pak.
Jangankan manusia, ya, ayam aja ndak mau makannya. Itu yang diberikan oleh Qabil. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, kita keturunan yang pelit ini. Betul? Bu, Bu, halo, Bu, ibu-ibu ada uang 5.000? Kalau ibu punya uang 5.000 hari ini, saya minta 1.000 rupiah. Kira-kira mau kasih? Bapak mau kasih? Kalau ibu-ibu mau kasih? Nah kan 5.000 aja udah pelit ya. Bapak Ibu, hari ini diberikan oleh Allah ada uang 5.000 hari ini. Saya minta 1.000 rupiah Pak, saya minta 1.000 rupiah Bu untuk beli minum. Kira-kira mau kasih? Oke. Sekarang Allah berikan Bapak Ibu rezeki yang berlimpah ruah. Ibu ada harta, ibu ada uang 50 juta di kantong. Hari ini contoh. Saya minta 10 juta, kira-kira mau kasih apa tidak? Masih mau kasih tidak? Terbukti kita pelit kan? Padahal kalau kita hitung di segi persentasenya sama Pak. Tadi kita punya uang 5.000, saya minta 1.000 mau kasih. Sekarang Allah berikan Bapak Ibu harta yang berlimpah, punya uang 50 juta, saya minta 10 juta. Sudah mulai pelit. Itu hakikatnya kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ya, pelit ataupun tidak, kita semua pasti akan harta yang hari ini kita kumpulkan, pagi kita cari, siang kita cari, malam kita hari. Pernah enggak kita nampak orang mati bawa harta? Pernah enggak kita nampak orang mati bawa Pajero? Atau mungkin bawa sawit? Ibu-ibu pernah Bu? Sesayang-sayangnya ibu dengan bapak, di saat ibu mati nanti, kira-kira bapak mau enggak masuk kubur? Hah? Paling-paling Bu, ibu ditanam di pijak-pijaknya Bu. Betul? Itu cintanya bapak Bu. Bayangkan. Begitu juga sebaliknya Pak. Secinta-cintanya bapak dengan ibu, ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita sudah ditanam, kita dipijak-pijak oleh ibu. Betul. Sawit yang bapak beli selama ini untuk ibu, ya memang untuk dia Pak. Tidak akan ada lagi diberikan kepada bapak. Maka di saat kita sehat, di saat kita hidup sekarang ini, berikanlah infak terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak